one. Bahwa agama yang paling benar itu Islam. Dan ditambah lagi guru ngaji saya bilang, kalau kita bisa memerangi orang kafir, itu mendapat 70 pahala, 70 bidadari. Nah saya tanya sama guru ngaji, yang dimaksud memerangi orang kafir gimana? Ya contohnya katanya bisa ngislamin orang-orang di luar agama Islam, seperti Kristen katanya, itu harus kita islamkan. Nah, tujuan saya pada saat itu tahun 1999 ingin ngislamin pendeta. Yang sasaran saya pendeta Buyung Ismail. Dia dulu itu tinggal di Depok lama. Dia punya gerejanya di dekat Pasar Lama masuk gang. Nah, pada saat itu saya datang ke gerejanya Pak Buyung Ismail pura-pura ibadah. Ikut ibadah gitu. Ya, saya atribut keislaman saya lepas, tapi tujuan saya satu, mengislamkan itu pendeta. Saya dari mulai pertama ikut, minggu ikut terus, saya hanya satu tuh, mengislamkan itu pendeta, termasuk pendeta Daryana yang di Depok. Itu wilayah Depok itu banyak pendeta yang ingin saya islamkan. Jadi usaha untuk mengislamkan pendeta-pendeta sudah ada dalam program ini. Program saya. Setelah tamat dari pesantren sudah mulai menjalankan misi ya? Iya, bahkan Dakwah. di pesantren sendiri saya mulai misi, pacaran sama orang Kristen, gitu kan. Oh itu misi juga itu? Misi juga. Oke, lalu memutuskan untuk berkeluarga kapan? Saya tahun 2007. 2007. Ketika saya sudah bertobat. Setelah bertobat baru berkeluarga. Pak Yosua, Bapak anak satu-satunya, dia istri kelima. Apakah ada juga anak-anak di keempat istri yang lain? Kalau setahu saya mereka masih ada sampai saat ini. Bagaimana komunikasinya Pak? Nah pada saat itu mereka tahu ya, waktu kan saat ini kan banyak media sosial ya kan, banyak YouTube, banyak Facebook ya. Memang saat itu saya sempat ditolak keluarga, diusir. Ya kan, diusir, tidak boleh lagi tinggal dan tidak diakui oleh keluarga, dicoret dari kartu keluarga. Akhirnya sempat saya jadi gelandangan ketika saya terima Yesus, tidur di Stasiun Cikini, gondang dia Stasiun Cikini itu saksi hidup saya. Sampai saya sempat tidur di tempat pembuatan parsel. Jadi kalau yang punya toko datang saya disiram, saya sempat di situ. Dan pada saat itu saya datang ke Jalan Proklamasi, Dr. Suradi. Kalau makan siang itu kan Dr. Suradi kan nampung makan para pemulung. Saya ikut makan sama dengan pemulung dulu saya. Padahal saya guru agama Islam, sangat dihormati. Namun ketika saya terima Yesus, tantangan banyak gitu. Nah, ini menarik ini. Artinya setelah menerima Yesus malah ditentang oleh keluarga dan bukan bahagia tetapi malah menyedihkan nasibnya. Iya. Padahal kan di luar sana ada selentingan bahwa kalau masuk Kristen itu dibayar berjuta-juta ya Pak. Bapak dibayar berapa Pak waktu itu? Saya pada saat itu nggak ada yang bayar. Tidak ada yang bayar. Tapi saya terus berjalannya waktu. Sebenarnya tujuan saya satu itu ya, mengislamkan pendeta ya, sama peristiwa pembakaran gereja GPB Kampung Lio Depok. Bapak pernah terlibat di situ? Iya, ada 3 gereja saya bakar. Kenapa harus dibakar Pak? Kan gini, ceritanya ingin mengislamkan pendeta itu. Karena pendeta ingin saya islamkan nggak berhasil. Saya punya ide dalam benang pikiran saya kan, kalau seandainya ini gereja dibakar, mungkin pendetanya akan menyerahkan diri masuk Islam. Tapi ternyata tidak ada yang menyerahkan diri. Justru setiap gereja yang saya bakar, mereka saya survei. Itu mereka pada nyanyi-nyanyi di gereja yang dibakar. Sampai saya berkata nih orang Kristen, maaf kata ya, ini orang Kristen edan kali ya. Kok gereja dibakar kok malah nyanyi-nyanyi. Ternyata di balik pujian itu mungkin ada kuasa Tuhan. Mungkin mereka berdoa, Tuhan, kau jamah hati orang yang membakar gereja. Dan ini salah satu korban doa. Saya katakan, saya tuh nggak ada niat jadi pendeta, betul. Nggak ada tujuan saya jadi hamba Tuhan. Nggak ada niat saya. Karena saya cita dari kecil orang sudah dibesarkan di keluarga muslim. Sholat 5 waktu saya lakukan. Puasa di bulan suci Ramadan saya kerjakan. Dan sholat-sholat lainnya saya kerjakan. Itu nggak ada niat saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Tapi karena firman Tuhan sendiri berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Pak, saat membakar gereja itu Bapak tega Pak? Saya saat itu pikiran saya nggak ada kasih. Yang terpenting visi saya berhasil, karena saya benci kekristenan. Benci sekali saya dengan orang Kristen. Bahkan kalau lihat pendeta lebih benci lagi saya. Tapi sekarang berteman sama pendeta. Ini sangat menarik, dan mantan pembakar gereja itu kini mengikut Kristus. Bagaimana proses Bapak menerima Kristus Pak? Bisa diceritakan? Proses saya menerima Tuhan Yesus ketika saya menanti kedatangan pendeta.
untuk menyerahkan diri masuk Islam. Nah, saya prosesnya itu karena mimpi. Mimpi biasanya saya kan kalau habis sholat Isya, saya tidur di tengah malam. Jam 12 saya baru tidur, persiapan untuk ngajar ngaji buat hari Minggunya. Nah, pada saat itu ketika saya tidur karena gak enak badan, itu Tuhan kasih mimpi sama saya. Di dalam mimpi tersebut ada cahaya sinar yang menerangi tubuh saya, dan cahaya itu dengan suara yang sangat lembut. Dia berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dan akhirnya saya terbangun dalam mimpi saya. Nah, ketika saya terbangun seolah-olah ini nyata. Kenapa? Karena sekujur tubuh saya penuh dengan keringat. Saya masuk ke kamar mandi, saya ngambil sembahyang, saya sholat Allahu Akbar. Sholat tengah malam, sholat tahajud. Karena tahajud kan sunnah, ya kan? Ibarat arti sunnah, dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak masalah. Beda dengan yang wajib. Kalau yang wajib dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Seperti sholat 5 waktu, seperti puasa, itu kan hukumnya wajib. Udah, saya sholat. Tengah malam saya tidur, pas mau jam 4 mau sholat subuh, kan dengar azan, as-sholatu khairum minan naum. Lebih baik sholat daripada tidur kan. Akhirnya apa? Saya sholat subuh. Nah, ketika saya mau sholat subuh itu mimpi yang saya alami itu terngiang-ngiang terus tinggal saya. Seolah-olah ada yang membisiki saya terus. Ngajar ngaji sampai saya salah, sholat sampai saya salah. Karena terus ini terngiang terus. Dan akhirnya apa? Saya tanya kepada paman saya seorang kiai. Saya bilang, kan kalau di Citaim kan manggil paman kan mamang. Mang, abdi mau tanya ku mamang. Tanya naon atau Yasin. Karena di Citaim kan sedikit bahasa Sunda ada. Tanya naon atau Yasin. Begini mang, saya pernah dikasih mimpi. Dalam mimpi tersebut ada cahaya sinar yang menerangi tubuh saya. Dan cahaya itu dengan suara yang sangat lembut. Dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Coba mungkin paman tahu. Bahkan saya disuruh buka Al-Quran. Saya buka Al-Quran yang 30 juz, 114 surah. Saya buka Al-Quran. Itu gak ketemu ayat itu. Saya bilang, mang, saya sudah buka Al-Quran, gak ketemu. Terus paman saya bilang, cobalah kamu ke guru ngaji kamu, tanya sana. Saya tanyalah ke guru ngaji saya. Justru guru ngaji saya menyarankan saya itu katanya ngimpi dari setan katanya. Suruh mandi air kembang. Ya terpaksalah saya mandi air kembang kan. Saya belanja ke pasar Citayam. Dari stasiun Citayam kan gak jauh tuh pasarnya. Saya beli air kembang. Bahkan zaman dulu zamannya belum ada handphone kan. Zamannya pager. Terus itu pager saya berbunyi. Kan kalau pager kan harus ke wartel dulu kan. Pesen. Wah lu ada dari guru saya. Jangan lupa beli minyak nyong-nyong kan. Saya pulang dari pasar. Dia bilang, abah ini minyak nyong-nyongnya sama kembang 7 rupa. Ulah kemana-mana. Nanti abah panggil. Ternyata guru ngaji saya itu kasih mantra-mantra di kamar mandi. Mau dimandiin? Mau dimandiin air kembang. Akhirnya saya dimandiin air kembang. Udah calik pulang katanya. Insya Allah tidak dihantui. Nah, ketika saya pulang melangkah dari rumah guru ngaji saya itu bukannya malah hilang, malah menjadi-jadi. Bilang, abah kumaha atuh abah, kok bukannya malah hilang kok malah menjadi-jadi, kumaha atuh abah. Guru ngaji saya menyarankan, Yasin, kamu sholat istihoro. Istihoro beda dengan tahajud, artinya sholat meminta petunjuk. Laksanakan itu. Baik abah. Saya sholatlah tengah malam istihoro, baca surah Al-Fatihah. Saya sholat, saya berdoa. Habis sholat lalu saya tidur. Tuhan kasih mimpi yang kedua. Di dalam mimpi yang kedua saya bertemu dengan seorang yang wajahnya bersih, bercahaya, berjubah putih, sambil bawa domba dan tongkat. Dengan suara yang sangat lembut, hai anakku, jika engkau menemukan ayat itu, engkau harus ikut aku dan pikul salib. Saya terbangun dalam tidur saya kan. Saya berpikir, ya Allah, kok dalam bulan-bulan ini kok saya mimpi yang aneh-aneh, saya bilang. Yang satu aja belum kejawab, ini udah ada lagi, saya bilang. Tapi memang luar biasa Tuhan. Mimpi ini terjawab nyata dua-duanya. Yang pertama ketika saya mendapat undangan untuk menyampaikan ceramah agama Islam. Daerah Sawangan, daerah Pitara, daerah Jembatan Serong, itu tempat saya menyampaikan ceramah agama Islam. Makanya wilayah Depok saya tahu semua. Karena saya pernah tinggal di situ, pernah menyampaikan ceramah agama Islam di situ. Akhirnya apa? Saya berangkatlah untuk menyampaikan ceramah agama Islam. Walaupun saat itu saya masih ustadz kampung kan. Ya ceramahnya nggak kayak ustadz kayak sekarang kan, masuk TV kan. Ya ustadz kampung gitu. Diundang dari musola, dari masjid untuk acara Isra dan Mi'raj dan Maulid kan. Ya saya ceramah, diantar sama santri saya. Diantar pakai mobil, saya pakai baju gomis, baju yang kayak Habib Rizik, pakai udeng-udeng di sini, saya berangkat. Nah, ketika di dalam perjalanan, ya, maaf kata, saya tuh jatuh sakit pengen buang hajat. Hajat besar. Saya bilang santri saya, berhenti sebentar. Ayah, naon Pak Ustadz? Berhenti. Cari di rumah penduduk ini yang ada WC. Ustadz mau buang hajat. Santri saya turun. Ternyata di rumah penduduk itu nggak ada WC, banyak kan jamban. Saya bilang, Masya Allah, kalau saya buang hajat di jamban, saya bilang bahaya. Kan dibuka semua, kayak Tarzan dong nanti, saya bilang. Saya mesti cari WC, saya bilang. Nah, ada rumah Nubager. Nubager kan bahasa Sunda rumah bagus. Itu rumah mewah. Sampai di depan rumah mewah, saya ngucapin kalimat Assalamualaikum, yang punya rumah nggak jawab. 3 kali ngucapin Assalamualaikum dalam Islam harus tinggal. Kenapa? 1, yang punya rumah nggak ada.
Akhirnya apa? Saya gedor pintu yang punya rumah keluar. Ada apa Pak, gedor-gedor rumah saya? Saya bilang, maaf Bu, saya bilang. Saya ini ustadz dari kampung, tujuan saya datang ke tempat ini ingin menyampaikan ceramah agama Islam. Namun izinkan saya, kalau memang diizinkan, saya pengen buang hajat. Ibu ada WC? Oh ada Pak, silakan masuk. Saya dipersilakan masuk kamar mandi, saya buang hajat. Saya pengen pamit kepada yang punya rumah, ingin ngucapin kalimat terima kasih. Saya lihat ada pembantu lagi ngepel, mana Ibu? Ibu di ruangan tengah Pak, Bapak masuk aja ke ruangan tengah, ada apa-apa. Enggak, saya pengen ngucapin kalimat terima kasih, saya bilang. Saya masuk ke ruangan tengah, ibu itu lagi baca koran, saya melihat gambar yang sedang bawa domba dan tongkat. Saya kaget, Masya Allah. Ini enggak salah. Itu yang dimimpi tadi? Iya, yang dimimpi tadi. Saya bilang, Masya Allah, ini enggak salah. Ini foto siapa ya? Langsung, Bu, sebelum saya pamit, saya mau tanya sama ibu. Oh silakan. Ini foto siapa dan ini gambar siapa? Apa ini saudara ibu yang sedang bawa domba dan tongkat? Oh bukan Pak, ini Tuhan saya, Tuhan Yesus. Masya Allah. Kalau gitu ibu orang Kristen ya. Kalau tahu ibu orang Kristen, Bu, saya nggak jadi buang hajat. Itu saya saking benci dengan orang Kristen. Bahkan saya pernah melarang santri saya untuk belanja kepada orang Kristen. Saya dulu waktu jadi guru kami Islam, saya pakai jenggot segini. Dan saya selalu pakai siwak, nggak pernah pakai sikat gigi. Karena saya beranggapan sikat gigi, odol itu buatan orang kafir. Itu jahatnya saya dulu. Saya pakai siwak gitu, nggak pernah pakai sikat gigi saya. Dan akhirnya apa? Saya pulang dirangkul sama itu Pak, ibu itu Pak, Tuhan berkati Bapak, Tuhan pakai Bapak. Pakai apanya Tuhan, saya bilang. Udahlah saya pulang, saya nggak jadi ceramah. Ingat ya Pak. Hari itu nggak jadi ceramah? Nggak jadi ceramah, saya pulang. Karena saya berpikir kan, apa iya yang datang dalam mimpi saya Tuhannya orang Kristen, Tuhannya orang kafir. Saya bilang Masya Allah Tuhan. Ya Allah, saya nggak mau jadi orang Kristen, amit-amit jadi Kristen, saya bilang. Artinya saya nggak mau jadi orang Kristen, ya Allah, saya bilang. Sampai di rumah saya sholat, ya Allah jangan kau jadikan saya orang Kristen, saya nggak mau jadi Kristen, riskan masuk neraka, saya bilang. Saya bilang gitu, saya sholat terus, saya zikir, subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, terus saya zikir, ya Allah jangan jadikan saya orang Kristen, saya nggak mau, saya bilang. Akhirnya apa? Menjelang 1 bulan kemudian, habis sholat subuh, itu ada kerinduan pengen ke gereja. Bayangin. Tiba-tiba ada rasa itu? Itulah tiba-tiba gerakan hati. Ya mungkin saya nggak tahu karena saya kan belum bertobat ya. Mungkin karena Roh Kudus kali kan. Habis sholat subuh, habis jadi imam, pengen kerinduan ke gereja. Kok bingung, saya udah doa, udah sholat, udah baca lain-lainnya, sudah zikir. Kok masih ada kerinduan pengen ke gereja? Saya penasaran, ada apa ini, saya bilang. Ada apa? Saya sembunyi-sembunyi. Saya datang ke gereja itu pun masih pakai sarung, pakai peci. Nah, saya duduk di belakang, pada saat itu ada lagu yang saya dengar pertama kali itu di gereja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Itu saya merinding mendengar lagu itu. Yang namanya baru ke gereja merinding kan, saya keluarin tasbih, saya zikir di situ. Saya berpikir nih gereja banyak setan kali saya bilang. Zikir di gereja. Allahu Akbar, subhanallah, subhanallah. Nah, saya lagu itu dinyanyikan. Naiklah, ya kalau saya bilang dulu bukan pendeta, pembicara, pengkhotbah, pengkhotbah gereja naik. Dia bilang nih, mari sama-sama kita buka Alkitab kita baca Alkitab kita bangkit berdiri, baca sama-sama. Ya saya nggak berdiri karena saya nggak ngerti kan, apa yang dibaca? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Pas banget. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Loh saya kaget, Masya Allah. Ini nggak salah pendeta baca Alkitab, saya bilang. Ini kan yang ada dalam mimpi saya. Saya tuh seolah-olah mau keluar nggak bisa kaki saya. Nggak bisa untuk melangkah gitu loh. Dalam hati saya, ya Allah saya mau keluar gereja aja lah, saya bilang tuh. Ini nggak bisa untuk keluar gitu. Sampai saya dengerin itu di pendeta punya khotbah, selesai. Nah akhirnya selesai pendeta khotbah, pendeta berkata, saya mengundang saudara yang pertama kali datang ke gereja maju ke depan. Lalu, ya karena saya merasa pertama ada ibu-ibu dorong, ayo Pak maju Pak, maju Pak. Kenal sama ibu-ibu tuh? Enggak. Ayo maju Pak. Ya saya majulah, didoakan. Pendeta bilang, Anda berlutut. Lah masih kurang ngajarin pendeta. Saya suruh berlutut, saya berlutut. Nah ketika saya berlutut, itu pendeta tumpang tangan sambil nyanyi lagu. Bersama dengan apa? Orang gereja semua. Mari kita nyanyi. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Dengar lagu itu saudara. Saya tuh menangis. Bertahun-tahun saya sholat, bertahun-tahun saya ngaji, bertahun-tahun itu nggak pernah saya nangis seperti itu. Ketika saya nangis teringat saya bakar gereja. Teringat saya ingin mengislamkan pendeta. Dan akhirnya saya dipeluk sama itu pendeta yang khotbah tadi. Tuhan berkati kamu, Tuhan pakai kamu. 2 kali kalimat Tuhan pakai saya dengar. Tiba-tiba ada orang tua kayak oma-oma nyalamin saya. Nak, Tuhan berkati kamu, Tuhan mau pakai kamu.
Coba 3 kali kalimat Tuhan pakai, dengar dari mulut seseorang. Dan akhirnya apa? Saya pulang, saya cuci kaki saya dengan tanah 7 kali, air 7 kali. Saya anggap saya langsung tobatan nasuha, saya nggak akan ngulangin lagi. Saya sholat, ya Allah, saya nggak mau jadi orang Kristen, saya bilang. Saya nggak mau, ya Allah, saya bilang. Saya nggak mau, tapi yang namanya panggilan itu tidak bisa sembunyi. Dan akhirnya apa? Selama 4 kali saya berturut-turut ke gereja. Itu pun sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi. Ada pepatah mengatakan walaupun bangkai disembunyikan di mana, pasti baunya akan kecium juga. Dan akhirnya saya ketahuan ke gereja. Disidanglah saya sama keluarga saya. Disuruh ngucapin kalimat 2 kalimat syahadat, saya nggak bisa. Yang maaf kata yang terdengar Yesus. Yesus yang saya ucapkan. Langsung ditampar dan saya ditonjok. Dimasukkan kamar mandi, disiksa, seperti ini kayak Tuhan Yesus disalib. Dicambuk dan ini bekas cambukannya. Maaf kata ya, kalau saya mau jujur, saya punya gigi palsu. Bekas disiksa, saya buka ya. Ini gigi palsu saya. Nih. Itu bekas Bekas dipukul. dipukul dulu, nih gigi palsu saya. Gigi palsu saya. Bekas keluarga saya dulu nyiksa saya. Gigi palsu. Dan akhirnya saya diusir keluarga. Terima Yesus, ada keputusan. Kalau kamu masih menerima Tuhannya orang barat, katanya, keluar kamu dari sini. Jangan ada yang kamu bawa, kecuali pakaian kamu yang ada di badan. Saya sempat keluar. Kadang-kadang dulu kan kereta ekonomi masih ya, yang merah itu kan. Ya kalau naik pintunya terbuka semua. Banyak pedagang di sana. Ya banyak pedagang ya. Saya naik itu. Saya kan bingung karena diusir nggak ada uang kan. Mau tidur di mana? Dulunya guru, bahkan santai-santai saya bilang, saya ini Ustadz udah gelo katanya. Ustadz gelo katanya, Ustadz gila. Ya udahlah, dari Stasiun Citayam saya melanang buhana, tidur di kadang-kadang di Stasiun Gondang Dia yang belum jadi. Itu kan kadang-kadang saya tidur di Stasiun Cikini, di emperan. Karena sudah ditolak di rumah. Betul-betul ditolak sama sekali, saya ditolak sama sekali. Udah nggak mau terima saya karena saya dianggap kafir. Dengan sama sekali istilah ditolak, dan saya sempat tidur di emperan ke emperan, stasiun saksi hidup saya, Stasiun Gondang Dia dan Cikini. Itu kan dulu banyak parsel-parsel. Saya tidur di situ pakai alas koran. Makan dari mana, Pak? Saya makan kadang-kadang ya melihat kalau ada kebaktian di dalam proklamasi Dr. Suradi, itu kan jam 12 siang ada makan siang gratis dari Tuhan. Saya coba ikut pemulung pada makan, ada yang bawa kantong plastik besar. Ya saya ikut bawa kantong plastik, walaupun makan nasi sama tahu doang, buat besok pagi atau buat besok malam. Ya saya begitu, melanang buana, saya cari-cari ya jalan-jalan, siapa tahu nemu uang recehan. Padahal saya, ya di Ustadz tuh gak kekurangan dana kan, gak kekurangan uang, ada aja kan. Tapi ketika saya terima Yesus, mengalami proses yang luar biasa. Tapi firman Tuhan mengatakan, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan dan disempurnakan bagimu. Dan pada saat itu Tuhan mulai pertemukan saya dengan seorang ibu ya dari Manado, yaitu Ibu Els Rombot yang sudah almarhum. Beliau salah satu kakak daripada pendeta Sese Rombot yang ada di Romangun. Ya, beliau lagi pelayanan ke pemulung. Beliau hampiri saya dan saya suruh ikut dengan beliau, dan puji Tuhan saya dibimbing dan disekolahkan. Ya, sekolah hamba Tuhan, ya puji Tuhan. Dan tahun 2007 saya menikah dengan anak seorang ustadz. Istri saya anak seorang ustadz. Dan sekarang puji Tuhan, saya punya keluarga dari pihak istri, 52 orang sudah bertobat terima Yesus. Puji Tuhan. Ya, makanya saya punya pastori di rumah, ada musolahnya. Pendeta Buyung Ismail pernah khotbah di tempat saya, keluarga saya semuanya muslim, 52 orang sudah terima Yesus dari pihak istri saya. Ya, makanya saya pelayanan saya itu di kalangan muslim, masuk ke pondok, masuk lagi ke anak-anak jalanan, itu saya punya visi. Dulu maaf kata, saya nggak ada sifat kasih. Tapi sekarang setelah jadi hamba Tuhan, saya nggak bisa lihat orang menderita. Saya melayani pemulung, melayani anak jalanan, dulu nggak ada. Dulu, tapi sekarang Tuhan ubahkan saya, bisa melayani mereka. Melayani tukang beca, gitu saya. Luar biasa, Pak Pendeta. Dari tadinya pembakar gereja, mengislamkan para pendeta, sekarang sudah
menjadi kebalikannya. Beliau menjadi hamba Tuhan dan menjadi penolong bagi kaum papa, bagi kaum pemulung. Ada tadi cerita yang menarik ketika sebelum bertobat, ada pendeta yang dikejar-kejar untuk diislamkan. Iya. Kita sudah tersambung dengan Bapak Abi Ismail, Bapak Buyung. Kita bertanya-tanya sama Pak Buyung, bagaimana pengalaman ini? Ya. Halo, selamat siang Pak Ismail. Selamat siang. Apa kabar Pak? Baik, luar biasa. Baik. Bersama kami di sini ada Pak Yosua. Bapak kenal Pak Yosua ini, Pak Ismail? Ini memang pendeta ganteng ini saya kenal. Bisa ceritakan Pak awal mula perkenalan Bapak dengan Pak Yosua ini? Ya Pak, jadi saya menggembalakan cukup lama sejak saya bertobat saya pernah Islam waktu masih kecil. Kemudian saya menikah masuk Kristen, dibaptis, dan saya mulai merasakan panggilan Tuhan. Saya mulai pelayanan dulu dari sejak tahun 80-an dan saya masuk sekolah Alkitab tahun 85 dan mulai mengembalakan, dan dengan anugerah Tuhan ya pelayanan boleh berjalan, dan saya memang merindukan untuk banyak memurtadkan orang-orang dari Kedar. Nah, jadi ketika saat itu ketemu dengan seorang yang anak muda ganteng, sampai hari ini pun ganteng, kemudian beliau rupanya bermaksud memualafkan saya lagi, tapi beliau tidak tahu saya pernah. Jadi kami seperti adu siasat begitu ya. Adu kuat ya Pak? Adu ilmu. Adu ilmu. Jadi ya setelah beberapa kali jumpa, saya terus menggedor. Ya beliau rasa sepertinya ilmunya nggak mempan dengan saya. Jadi beliau lari, istilahnya pergi, mungkin mencari korban-korban lain. Nah, tapi setelah kurang lebih hampir 30 tahun ya, kami bertemu di satu pertemuan virtual seperti ini. Tiba-tiba kaget-kaget beliau menyapa saya. Dia bilang, "Pak, masih ingat saya?" Ya, karena saya sebenarnya lupa-lupa ingat ya. Udah makin ganteng ya Pak? Saya ini, dia bilang, anak muda yang ketemu. Oh, saya ingat. Sebab beliau itu datang sekitar waktu itu ketemu saya, jumpa janji pertemuan itu jam 2 sore. Nah, datanglah beliau. Memang hari Minggu sudah datang, tapi mau jumpa dengan saya itu jam 2 sore. Nah, kami terlibat ngobrolan cukup serius. Ya, kemudian ya saya bawa doa seperti kita biasa, doa puasa biasa kita berikan untuk hamba-hamba Tuhan. Oh, kiranya Tuhan jamah anak muda ini ya. Ya, puji Tuhan, saya ketemu kaget di virtual. Oh saya ini Yasin, Muhammad Yasin. Oh iya. Saya baru ingat sebab kami jumpa itu tidak sekali, beberapa kali. Ya puji Tuhan, saya terkaget-kaget. Loh, sekarang Bapak di mana? Oh, saya hamba Tuhan, saya makin kaget lagi. Luar biasa. Akhirnya puji Tuhan kami berteman sampai hari ini dan kami berjalan bareng ya, luar biasa anugerah Tuhan. Saya percaya banyak lagi di luar yang sedang menanti jamahan dan pertolongan Tuhan, dan itulah misi kita untuk kemuliaan kerajaan Allah betul-betul terisi sesuai kehendak Tuhan. Tuhan mau menginginkan semua orang diselamatkan. Amin. Masih ingat nggak Pak Abi? Pak Ismail, materi apa yang dulu ketika berdebat itu anak muda yang ganteng itu jadi KO? Masih ingat nggak? Beliau memang bertanya hal-hal yang klasik seperti kenapa Allah 3, kenapa kok Tuhanmu mati, gitu ya. Kurang lebih itu ya. Dan ya puji Tuhan, saya pada waktu itu merasakan bisa menjelaskan ya sudah 30 tahun yang lalu memang sudah agak lupa ya, tapi minimal itu intinya yang beliau serang. Kenapa orang Kristen itu kok membiarkan nabi jadi Tuhan, begitu kan kira-kira ya. Betul. Itulah kira-kira yang menjadi
pergumulan Pak Yasin ya. Nah, ketika kita menjelaskan ya puji Tuhan, rupanya ayat itu bekerja beberapa puluh tahun kemudian benarlah firman Tuhan berkata bahwa firman Tuhan tidak akan kembali sia-sia. Amin. Ya. Tuhan Baik. memberkati beliau. Pak Nah, itu Yosua, kira-kira. tahan dulu Pak Abi. Pak Yosua, ketika itu ada nggak rencana jahat dalam tanda petik setelah merasa kalah? Nggak ada rencana yang lain setelah itu? Sebenarnya pada saat saya berdialog dengan Pak Buyung ini, saya merasa kalah. Saya niat pengen bakar gereja dia, karena gereja dia kan masuk gang gitu. Jadi kalau saya bakar, takutnya kan kena masjid sebelah. Aduh, saya pikir nah kalau ada gereja Pak Buyung dibakar, pasar kebakar kan. Ya udahlah nggak jadi. Yang penting tujuan saya, visi saya kan tanya begini, kenapa Tuhan kamu kada disalib? Saya bilang gitu kan. Kok Tuhan disalib sih? Masa Tuhan disembah? Saya bilang gitu kan. Lemah banget. Saya tanya sama Pak Buyung gitu ya. Tapi ya saya merasa ya mungkin karena doanya Pak Buyung kuat kali ya. Saya nggak jadi bakar gereja dia gitu. Pak Buyung, Pak Buyung merasa nggak waktu itu Pak Yasin ini sebenarnya ada rencana mau bakar gereja Bapak? Oh tidak Pak. Ya kebetulan, memang bukan kebetulan sebelah saya itu masjid ya, masjid termasuk terbesar di daerah itu. Tapi kebetulan pimpinan masjid itu adalah besan saya, besan keluarga besar saya. Nah, paman saya juga adalah dari bibi saya itu menikah dengan orang Yaman Arab. Jadi kami di situ dikenal. Jadi beliau pun mikir-mikir kalau berani bakar dengan sekampung gitu. Tapi waktu itu Bapak berdoa sama anak muda ini, Pak. Oh ya pasti kita doakan dan setelah itu Cuma saya biasa nggak masuk itu. karena memang misi saya adalah memang penginjilan utamanya sampai hari ini tidak berubah. Baik, Pak Buyung, ada pesan-pesan yang mau disampaikan ke Pak Yasin? Saya kira beliau yang selalu semangat bernyala-nyala, tetap maju terus dan Amin. saya mendukung dalam doa dan selalu saya merasakan persahabatan kami semakin erat. Amin. Sampai di surga nanti. Tuhan memberkati. Haleluya. Terima kasih Pak Buyung. Ya, Terima salam kasih. Pak Buyung. Salam, selamat melayani. Ya, Tuhan berkati. Salam Pak Yosua. Ya, salam Tuhan Pak. berkati. Salam Berkati. Pak. Ya. Luar biasa. Ya. Tuhan bekerja, terselamatkan gerejanya, terselamatkan karena ada masjid di sebelahnya. Ya. Kalau nggak ada mungkin jadi itu Pak mungkin Baran. jadi sasaran gereja Pak Buyung karena Pak Buyung sempat doakan saya juga. Oh gitu. Tapi saya didoakan cuek aja, saya dianggap bodo amat Iya. didoakannya. Tapi saya sempat emang bahasa itu didoakan Pak Buyung. Tapi saya bilang cuek aja gitu, malam merem biasa. Jadi nggak nerima itu doa biasanya saya kayak ketawa gitu kan. Oke. Tapi malah kuasa Tuhan ya. Yesus itu emang dahsyat emang saya pikir. Dan tidak lama setelah itu terima Yesus, Iya. tetapi malah hidup menggelandang, Iya, jadi gelandangan saya. gelandangan. Heeh. Apa pengalaman yang dahsyat selama menggelandang itu Pak? Pengalaman yang dahsyat selama saya jadi gelandangan, ya banyak pada saat saya tinggal di stasiun Godang dia ketemu teman-teman kan. Makanya jangan jadi murtad kata gitu kan. Katanya, kembali sana saya bilang, tapi nggak ada niatan untuk kembali saya kan. Tapi saya tetap cari terus, saya tiap ke gereja, datang ke gereja. Pernah saya datang pada saat itu ke salah satu gereja yang dekat Masjid Istiqlal, Katedral ya. Katedral. Ya, saya pakai apa kayak gelandangan. Kok ya udahlah saya pikir nih, ya udahlah saya kan ikut yang ngelihat gitu kan. Itu pernah ada seorang ibu-ibu kasih saya berkat, zamannya Pak Harto 50-an, kasih segini. 500.000. Ya udahlah akhirnya saya sampai saya jadi gelandangan saya terus kasih uang sampai yang namanya uang kan lama-lama habis kan. Ya udah. Itu waktu sebelum saya ketemu dengan Tante Els Rombot. Sebelum bertemu dengan beliau. Ya saya sempat juga tidur di MPR. Pengalaman itulah yang buat saya kadang-kadang saya suka ikut ibadah di Jalan Proklamasi. Dr. Suradi. Karena kan sekarang udah nggak ada. Ya kan, atau yayasan apa saya nggak tahu. Itu selalu dia menampung anak-anak jalanan pemulung dengan doa pakai Nasrani. Pengalaman saya di situ yang sangat berkesan. Selama menggelandang nggak pernah sakit Pak? Ya puji Tuhan enggak. Ya kadang-kadang pusing, ya tapi ya ada uang beli bodrek gitu. Tapi nggak ada keluarga satupun yang mencari. Pada saat itu ada yang mencari cuma saya kabur. Takut saya disiksa lagi kan. Sempat ketemu, saya kabur.
kabur pada saat itu kalau nggak salah itu saya naik kereta. Kereta saya nggak tahu arah naik aja lah. Nah, turun Jatinegara, daerah pasar apa? Veteran ya. Saya di situ jadi gelandangan terus saya selamanya tuh dicari. Dulu kan naik kereta kan ya pintu terbuka semua kan. Iya. Dan kita main kucing-kucingan sama masinis kan. Saat Iya. ditagih lari. Lari ke pintu sana kan. Iya. Itu masa lalu ya Pak. Mm-mm. Pengalaman yang luar biasa ketika hidup menjadi susah malah ketika ikut Tuhan Yesus. Tadi ada ekspektasi nggak Pak? Setelah ikut Tuhan Yesus, wah ini hidup bahagia ini. Ada nggak kepikiran seperti itu? Saya tidak seperti itu. Cuman yang saya cari itu kebenaran tentang keselamatan siapa itu Yesus Tuhan. Terus saya cari tentang siapa itu Yesus sebenarnya sampai saya kok seperti ini. Dan akhirnya saya dipertemukan itu kan dengan Ibu Eles Rombot itu yang sudah almarhum ya kan. Kakak daripada Tetes Rombot. Nah, beliau yang selalu bimbing saya mengarahkan ke hamba-hamba Tuhan. Seperti Pak Nur Rahman yang sudah almarhum juga. Saya diarahkan, diajarkan tentang firman. Nah, dari situ kalau saya sudah mantap, di sekolah kan sekolah kitab gitu. Nah, itu pun waktu itu saya nggak diekpos. Sama Tante, kamu jangan dulu kesaksian di mana-mana. Sebab kalau kamu kesaksian di mana-mana, diundang di gereja mana, kamu ada di zona nyaman. Kamu tidak akan kuat. Orang dengar kesaksian kamu sekali dua kali tidak akan ngundang lagi nantinya, gitu kan? Nah, sekarang kamu sekolah dulu yang benar, sekolah Alkitab. Kalau kamu sudah ada basic sekolah Alkitab, kamu kesaksian nggak diundang, kamu sudah punya jemaat. Nah, itulah terapan itu yang saya pakai. Dan puji Tuhan, karena saya punya jemaat. Boleh cerita nggak Pak? Bapak sekolah Alkitab di mana? Palembang. Berapa lama Pak? Itu saya ambil setahun. Langsung saya praktek. Praktek di Om John Lumenta, Sekum GPDI. Berarti Bapak bertumbuh di gereja Pentakosta di Indonesia, GPDI. Bisa cerita nggak Pak, awal mula masuk dalam pelayanan? Awal mula masuk dalam pelayanan, saya kan praktek di Om John Lumenta. Saya pikir jadi hamba Tuhan tuh enak, ternyata enggak. Praktek GPD kan sangat keras. Jadi harus taat dengan gembala. Ya deh Pak, saya beresin kursi, ngepel-ngepel dan sebagainya. Saya di situ bilang gini, yang penting perintah Tuhan, ya kan? Taat. Yaudah saya taat kan. Nah, kenapa? Gembala saya bilang gini, kalau kamu taat, kamu akan menjadi hamba Tuhan besar. Dan kamu tidak boleh khotbah di umum. Hanya sekolah minggu, nggak didengerin. Jadi khotbah di anak sekolah minggu saya nggak didengerin. Pengen sekali saya khotbah di umum, tapi belum dikasih, belum waktunya katanya. Nah, disitulah gemblengan saya. Dan akhirnya saya memutuskan diri, saya bilang sama Pak Gembala, Pak, saya mau mandiri, saya bilang. Saya mau mandiri, dan akhirnya apa? Saya berangkat ke Semarang. Tanpa tujuan. Saya berangkat ke Semarang, karena nggak ada tujuan, saya doa puasa Taman Getsemani. Karena kan sudah jadi anak Tuhan, sudah sekolah Alkitab, saya doa puasa Taman Getsemani. Saya doa sama Tuhan, saya bilang, aku sudah berada di daerah ini, Jawa Tengah. Namun saya minta tanda dari Tuhan, kalau memang saya harus tinggal di tempat ini, tolong Tuhan kasih tanda. Tandanya apa? Nah, ketika itu kan ya, saya naik angkot kan. Tujuan, pokoknya ke arah tujuan lah, nggak menentukan. Saya bilang udah naik angkot. Nah, di angkot itu ada seorang, maaf kata, gadis yang sekarang jadi istri saya. Gadis ya kan. Nah, kenalan saya sama dia kan. Kenalan, tinggal di mana? Di Bawen. Bawen itu mana? Saya kan nggak tahu kan. Tinggal di Bawen katanya. Udah kenalan. Oke, saya besok main. Nah, ternyata Muslim. Muslim. Waduh, saya bilang. Aduh, saya bilang, Tuhan, saya lagi ngomong sama ini dalam hati kan, Tuhan kalau memang dia ini calon tulang rusuk saya bilang, saya minta tanda dari Tuhan, saya bilang. Dan akhirnya apa? Puji Tuhan, istri saya dibaptis duluan. Kenal sama saya bilang sama dia, saya Kristen, saya bilang. Saya ini selesai sekolah Alkitab, saya bilang. Saya menjadi seorang hamba Tuhan. Nah, mertua saya itu nggak setuju, karena mertua saya kan Muslim. Keluarga dari pihak istri saya itu Muslim, nggak setuju saya nikah sama anaknya. Tapi ya namanya saya kan nekat orang kan. Saya bilang, Pak, saya mau melamar anak Bapak. Kamu kalau melamar anak saya, keluargamu latar belakangnya apa? Saya bilang, saya nggak punya keluarga, saya bilang. Saya punya Tuhan Yesus, saya bilang. Saya bilang, loh, kamu mau ngelamar anak saya tapi kamu nggak punya keluarga, tapi Tuhanmu sanggup nggak ngadain keluargamu? Saya cerita bla 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 semua gini, oh nggak bisa. Ya sudah Pak, tapi emang mungkin karena jodoh saya kali kan. Saya bilang datang, Pak, saya bilang saya mau melamar anak Bapak. Oke. Kalau kamu pengen melamar anak saya, kamu harus bisa baca Al-Quran. Kecil saya bilang. Memang latar belakang saya dari sana kan. Ya.
Saya bilang, kapan Bapak mau tantang saya baca Al-Quran? Besok Minggu. Waduh, Minggu. Ya udahlah, oke Pak, saya bilang. Oke, kamu baca Al-Quran. Nah, saya ini tahu nih jebakan kan. Kamu ucapkan dulu kalimat 2 kalimat syahadat. Saya bilang, maaf Pak, saya bilang, saya ini Kristen. Saya nggak mungkin ngucapin kalimat 2 kalimat syahadat. Sebab kalau saya ngucapin kalimat 2 kalimat syahadat, ini jebakan dari Bapak, saya kembali ke Muslim. Saya bilang gitu kan. Mungkin hikmat dari Tuhan kan. Saya nggak mau. Kalau suruh baca, oke saya baca. Baca surah Al-Fatihah, ya saya baca Al-Fatihah. Loh kok kamu bisa? Ya bisa Pak. Mas kalau pendeta diajarin Al-Quran, ya diajarin, saya bilang. Ya udahlah, mulai saat itu panggil orang tuamu ke sini. Waduh, saya orang tua dari mana, saya bilang. Udah diusir. Diusir, nggak punya siapa-siapa, tapi Tuhan itu baik ya. Selama itu saya kenalan dengan seorang hamba Tuhan yang sekarang jadi bapak rohani saya, pendeta Sebulun. Dan beliau yang lamarin saya. Sampai saat ini puji Tuhan. Jadi wali. Jadi wali, dan mertua saya yang laki meninggal, dan akhirnya saya puji Tuhan ya. Dulu istri saya kerja di pabrik. Akhirnya kami ngambil keputusan berdua, yuk kita ambil waktu melayani Tuhan sepenuh hati. Ya. Full time. Full time. Akhirnya apa? Jemaat 2, dan sekarang puji Tuhan, jemaat kami keluarga semua. 52 orang Muslim terima Yesus. Pak Buyung Ismail yang khotbah. Pernah Natal tahun lalu. Luar biasa. Keluarga saya. Muslim terima Yesus. Itu berkedudukan di Bawen. Oh, Bawen. Di Bawen. Gereja pertama itu. Iya, yang sekarang gereja ini ada musolahnya. Karena kenapa saya buat gereja ada musolahnya? Karena mertua saya masih Muslim. Sebagian keluarga saya itu kalau Natalan mereka datang. Datang kalau mau sholat kan daripada jauh ke masjid, dia di gereja sholat. Iya, Pak Buyung, Pak Cornelius pernah lihat saya punya gereja ada musolahnya. Iya. Jadi itu ada di Bawen sekarang. Iya, ada di Bawen. Nama gerejanya apa, Pak? Hah? GPDI Anugerah. GPDI Anugerah di Bawen. Bawen. Iya, Anugerah. Ada sekitar 52 orang. Iya, dari Muslim. Tapi saya nggak bawa nama merek gereja. Oh, ini fotonya bukan, Pak? Nah, ini foto tahlilan, Pak. Tahlilan ya. Ini saya diundang tahlilan. Oke. Ya, ini saya kalau di Bawen itu kalau misalnya ada yang Kristen meninggal, Islam itu hadir. Ikut kebaktian. Nah, kalau seandainya ada yang Kristen meninggal, ya, kita hadir. Tahlilan saya. Bahkan saya disuruh, Pak Pendeta doa. Kadang sambutan. Atas nama keluarga yang meninggal. Nah ini keluarga kami nih. Keluarga kami semua dari pihak istri. Masih Muslim. Sebagian. Akhirnya kalau lebaran tuh kumpul. Lebaran Natal kumpul semua. Oh gitu. Iya. Ini Luar keluarga. biasa. Dulunya ya, nah ini dari Muslim juga udah terima Yesus ya. Dari Muslim. Nah, selama proses Bapak sudah melayani ini, sudah berapa orang yang sudah menerima Yesus, Pak? Dari tahun dari semenjak saya nikah ya, tahun 2007 sampai sekarang ini puji Tuhan ya. Kalau dihitung-hitung ustadz itu udah banyak, hampir ratusan ustadz. Teman saya nggak ekpos, ratusan ustadz yang sudah saya baptis. Ya dulu kan saya pengen ngislamin pendeta, sekarang ustadz yang saya jadikan Kristen. Luar biasa. Ya. Nah, tapi ini. Nah ini foto Natal. Oh, Natal Islam dan Kristen. Tiap tahun. Oh, gabung. Iya, gabung. Tahun kemarin Pak ini, kita kan ada 2 Natal, Natal keluarga, kan Natal umum. Nah kalau Natal umum tempat saya punya pelayanan di daerah Semalang. Kan saya dipegang 2 pelayanan. Nah ini tiap tahun Natal nih dia, Natal Islam dan Kristen. Tahun lalu yang khotbah Pak Yusuf Manublu, khotbah Natal Islam Kristen. Tiap tahun, dan panitianya pun Islam juga ikut kami libatkan. Dan sepanjang itu nggak ada masalah apa-apa ya? Dulu sempat dilarang. Sempat dilarang kami Natal. Nah ini orang Islam yang sudah bertobat di daerah Dep. Nah dulu sempat dilarang. Nah tapi kami saya jelaskan sama. Nah ini dia Natal. Ini ustadz. Kami selalu tiap tahun bagikan bingkisan kepada ustadz yang Natal. Bahkan ustadz ini nikah sama jemaat, anaknya sekarang jadi Kristen. Kata bilang, saya jelaskan sama mereka bahwa ucapan Natal itu nggak haram. Iya. Tidak ada dalam Al-Quran dan hadis ucapan Natal itu haram. Jadi bisa dibilang target pelayanan Bapak ini adalah dari saudara-saudara kita yang kaum Kedar ini. Iya. Ada tantangan nggak, Pak? Tantangan ada. Seperti saat ini saya kan pelayanan ke pondok-pondokan. Udah ada 6 pondok pesantren yang sudah saya layani. Ya kadang-kadang tantangannya banyak. Ya satu dari orang-orang yang nggak suka. Saya punya pelayanan seperti itu. Kadang-kadang SMS masuk. Kadang-kadang kata saya mau dibunuh. Oh silakan saya bilang. Gitu. Ya kadang-kadang teloran ada. Tapi saya tetap berjalan saya bilang. Selama saya masih hidup, Tuhan masih berikan umur panjang, saya bilang,
kabar kebenaran, kabar keselamatan harus saya sampaikan. Saya nggak perlu takut. Saya nggak perlu takut, saya bilang. Ya puji Tuhan itu tantangannya. Mengapa Injil harus perlu masuk pesantren dan masjid, Pak? Tujuan saya begini ya. Kenapa saya menyampaikan Injil ke masjid ya kan? Nah, saya berharap karena firman Tuhan mengatakan pergi jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu moto saya. Padi sudah menguning dan siap untuk dituai. Saya berpikir ayat ini padi sudah menguning dan siap untuk dituai. Ternyata banyak orang yang haus akan keselamatan di sana. Tapi tidak ada yang mau turun. Ya ada sih ada kan. Nah saya berani masuk ke situ. Untuk menyampaikan, saya nggak cerita tentang Yesus kepada mereka. Tapi saya cerita kepada mereka tentang kebenaran dan keselamatan. Gitu. Dan akhirnya puji Tuhan dapat diterima sama mereka. Karena saya nggak bawa nama Yesus. Karena kan saya langsung kayak, Anda harus terima Yesus ya, bisa dipenggal saya. Tapi saya ceritakan keselamatan kepada mereka. Bahwa keselamatan tuh ini, bahwa Isa Al-Masih tuh ini. Gitu. Karena mereka kan nggak mau nyebut nama Yesus. Karena kalau seandainya ada nama Yesus dalam Al-Quran, mereka nggak mau sebut. Makanya mereka percaya kepada Isa, tidak percaya kepada Isa sebagai Tuhan. Nah di situ saya jelaskan kepada mereka. Jadi saya masuk Injil ke pondok pesantren, itu tujuan saya.